Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin, para muridin dan para jamaah Haji Kolbu rahimakumullah, mari kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan senantiasa bersolawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Hari ini kita masih melanjutkan sinopsis dan muqaddimah dari kitab ini, dan ini kita perlu pahami meskipun panjang muqaddimah kitab ini karena menceritakan tentang mengapa Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menulis kitab, yaitu Tanbihul Mukhtarin, peringatan bagi orang yang tersesat. Tersesat bisa karena merasa dirinya orang yang dekat dengan Allah padahal tidak. Tersesat karena urusan dunia sehingga lupa akhirat, atau tersesat karena ilmunya padahal ilmunya tidak mendekatkan diri pada Allah. Karena itu pengarang kitab ini seluruhnya diambil dari fitilkal masalah. Jadi masalah-masalah yang dihadapi saat itu kemudian ditulis. Pengalaman ruhaniyahnya Syekh Abdul Wahab Sya'rani ditulis, dan beliau menulisnya secara tekstual, ya, apa adanya. Kemudian itu semua halil kitabah dan ditulis akhirnya menjadi kitab ini. Jikalau bahwasanya kitab ini perlu untuk disarai, beliau mempersilahkan. Mastajabat kutub ila syuruh, boleh disarai, karena beliau tidak akan merasa menulis itu paling benar. Walah tajabat syuruh ila khawasin alaiha, dan syarah-syarah itu dibutuhkan untuk memberi khasyah, itu adalah penjelasan elaborasi dari sebuah syarah. Dan inilah prinsip dari beliau menulis itu, selalu fil mukhtasarati, dia selalu menentukan pada kitab-kitab hadis, Al-Quran, dan juga dari kitab fikih dan usuluddin. Jadi kitab ini cukup lengkap dari perspektif semua ilmu yang bersifat fiqhiyah dan juga batiniah sufiyah. Maka fakulluhu mustabatun minal kitabi was sunnah, karena itu semua apa yang beliau tulis itu bersumber dari kitab dan sunnah. Kira-kira itu, karena itu panjang muqaddimahnya. Mari kita lakukan, kita teruskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafla bima bi ulumiyya fitarin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad kana al-imam Umar ibnu Khattab yuktin nas wa yaqulu hadza qaulun Umar. Dan sungguh dulu Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah kedua, beliau selalu berfatwa, dan beliau berfatwanya itu adalah hadza qaulu Umar, ini perkataan Umar, ini perkataan profesor siapa, ini perkataan kiai siapa, ini perkataan syekh siapa.
Itu beliau ungkapkan. Sehingga ini orang bisa dilihat beliau berkata itu dari siapa. Jadi kalau hadis itu kan an dari ini, dari ini, dari ini, sehingga terjelaskan dari mana asbabul wurud dari sebuah perkataan dan pendapat para ulama. Jadi kita tidak boleh merasa paling pintar kemudian belum punya ilmu sudah menfatwakan seperti maaf anak-anak sekarang ya, yang masih belajar tapi sudah sok menjadi kiai. Fa in kana sawaban fa minallah, jika ucapan itu benar maka itu ucapan dari Allah. Wa in kana khata'an fa min Umar intaha, maka itu kalau salah adalah perkataan saya. Nah, selesai. Ini apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Imam Abu Hanifah juga mengatakan seperti itu. Yukti wa yakulu hadza aktsarul ma qadarna alaihi fil ilmi. Pernah berfatwa mengatakan pendapat ini adalah yang paling maksimal dari apa yang telah aku kuasai ilmu itu. Menurut saya ini. Ya. Jadi jangan sekarang ini guru besar sudah merasa paling benar, tidak bisa. Karena kebenaran itu nisbi di dalam ilmu kecuali tauhid. Kecuali ilmu-ilmu sufiyah, batiniyah yang muqarrabah wa muraqabah itu pasti. Tapi kalau ilmu-ilmu dunia itu banyak yang nisbi. Dan beliau mengatakan faman wajada audhaha minhu, bangga barang siapa yang melihat pendapat saya itu gamblang, maka itu sari saya. Fahuwa aula bisawab, maka pendapat itu lebih utama daripada lebih mendekati kebenaran. Nah, itu dari beliau, dari tidak mengatakan saya paling benar, Imam Abu Hanifah sendiri. An-Nu'am juga begitu. Fa in kanat sawaban fa minallah, jika bahwa fatwa ini adalah benar maka fatwanya Allah, kalau ada yang salah itu saya, kata beliau. Maka wa in kanat khata'an fa min Nu'man, kalau salah itu adalah dari saya Nu'man. Wattabi'atu alaihi fiha fid dunya wal akhirah, dan konsekuensinya ditanggung dirinya dalam berfatwa itu di dunia dan akhirat. Jadi berfatwa itu konsekuensinya berat. Jadi jangan sedikit-sedikit fatwa, khususnya anak-anak yang masih belajar. Ya ini kan masih ya belum tahu kapan ngajinya. Tapi ini anak-anak muda sekarang itu yang sok jadi dai ini, nah, itu juga bahaya. Wa hadza yaqulu muallifu hadzal kitab, sebagaimana juga saya sebagai penyusun kitab ini juga mengatakan kalau itu benar dari Allah. Dan saya menyusun ini karena saya melihat situasi yang ada di dalam abad 9-10, yang orang sudah lupa Allah, orang sudah pada posisi menjual agama, kesengsem urusan dunia, dengan demikian banyak orang yang tersesat. Bapak Ibu sekalian, di dalam satu cerita begini. Wa arju min fadlillah, dan saya berharap pada Allah ayyakuna hadzal kitab kal mubin liman darasan min akhlaqil qaum. Saya menyusun kitab ini agar menjadi penjelas yang lebih bisa mendapatkan yang bisa menjadi pegangan. Kenapa? Karena saat itu liman darasa min akhlaqil qaum, sesuatu yang hilang, yang lenyap dari akhlak orang-orang yang sufi. Orang tasawuf sudah jalan, semua hanya syariat saat itu ya 9-10. Sekarang itu kayaknya juga begitu ya. Orang tidak terlalu senang ilmu tasawuf, ilmu sufi, ilmu hati, yang adalah ilmu kauniyah, ilmu rezeki, ilmu pangkat, ilmu yang menyangkut kedudukan. Nah, mengapa dia nulis ba'dal fatrah? Karena saat itu jarang kiai, jarang ulama, jarang syekh, kosong orang mujadid di bidang ilmu
sufiyah ini ya disebut fatrah. Fatrah adalah saat vacuum of science. Jadi kosongnya ilmu pengetahuan saat itu. Allati hasal tabatal maut asyah, yang telah terjadi wafatnya para syekh-syekh saat itu yang bagus-bagus habis. Kita kalau ada kiai syekh wafat itu kan nangis karena lenterannya, pelitanya udah mulai redup. Nah, alladzi atroknahum fisnisfi awal minal kornil asyar, yaitu saat banyak kiai-kiai yang pintar-pintar, yang alim wafat, kemudian fatrah, kemudian beliau menulis kitab ini. Faqad adarkana bihamdillahi ta'ala nahwan min mi'atin syekh. Dia menulis ini Bapak Ibu sekalian setelah keliling belajar kepada mi'atin syekh. Dia keliling kepada syekh-syekh, guru-guru. Ya, karena kulli wahidin minhum yastasqi bihil ghaib. Syekh itu sekaligus memohon diturunkan hujan, wasilah, ya artinya dari syekh tersebut. Ya Allah, ya, jadi kalau ke kiai mohon wasilah, mohon doa, mohon izin saya meneruskan bacaannya, amalannya, mohon kiranya diperkenankan. Itu kalau kiai, jangan hanya minta, ya kiai saya mau jadi ini, jadi apalah, apa terserah, mau jadi jabatan apapun, mohon doanya, itu boleh. Tapi yang bagus itu meneruskan dari perjuangannya. Siapa saja dari beliau itu adalah Kasaidi Alil Murasifiyun, seperti Syekh Ali Mursafi, Syekh Muhammad As-Sanawi, Syekh Muhammad Daud, Syekh Abu Bakar Al-Hadidi, Syekh Abdul Halim bin Muslih, Syekh Abu Su'ud Al-Jarihi, Syekh Tajuddin Al-Dzakir, Syekh Muhammad Adnan, Syekh Ali Al-Khawas, dan banyak kiai-kiai, ulama-ulama yang Syekh beliau datangi untuk minta restu ilmunya untuk ditransfer kepada Syekh Abdul Wahab Syarani. Kemudian jadilah buku ini, dan juga beliau semua itu guru-gurunya ditekankan, dituturkan di dalam kitab Al-Ulama wa Sufiyah, ulama-ulama, Tabaqatul Ulama dan Sufiyah. Fakullu haula'i kanu ala qadamin azimin fi zuhdi wal ibadah. Masing-masing mereka itu berada di atas sikap yang agung kokoh, ala qadamin azimin minaz zuhud, dan beliau semua adalah orang zuhud, wal ibadah, dan ahli ibadah. Kiainya kiai tenanan, bukan kiai-kiainan, gitu loh. Zuhud. Wal wara', kiai-kiai yang disebut guru-gurunya itu adalah kiai wara'. Wara' itu bisa menempatkan diri, az-zuhud itu tidak keduitan, kami duitan. Kiai sedikit-dikit kok njaluk duit, kira-kira kan gitu. Nah, sekarang kan banyak, ya. Wa kaffil jawarih dhahirah wal batinah an istimaliha fi syai'in mimma nahahumullah. Siapa wara' itu? Yaitu orang yang menahan organ tubuhnya, lahiriah batinnya, dari sesuatu yang Allah melarangnya. Jadi al-wara' itu bisa mengendalikan diri, bisa menempatkan diri. Kalau saya tuh biasanya gampangannya gini loh. Sudah umur 50 ke atas, 60 ke atas, boyok keton. Sudah waktunya kita punya malu, artinya kepalanya ditutup pakai kopiah. Kira-kira kan gitu ya. Umur 50-60 jangan celana pendek, jangan lengan pendek, apalagi jalan ke mall, enggak pantas. Nah itu wara', khususnya itu aja kalau saya melihatnya. Belum lagi dalam urusan agama. Wa kana akhudum la yaqbal say'an min amwalil wulatin, dan seorang mereka itu tidak mau menerima sedikit pun dari harta-harta min amwalil wulat, dari hartanya dari pejabat. Sekarang banyak kiai yang minta uang dari pejabat. Dulu nggak mau. Kiai itu, ulama, syekh itu minta uang kepada pejabat itu tidak mau. Ya, karena itu beliau mengapa?
dikagumi, beliau itu dihormati ya, sangat punya karisma karena memang tidak mau diplay kepada pemerintah. Diplay tahu Ibu? Ya sedikit-sedikit pemerintah, sedikit-sedikit minta duit, ya jangan ya. Walau kana fi ghayati dhaif, meskipun hidupnya juga pas-pasan, tapi enggak resah. Ya. Bal yatwi wa yahju'u hatta yajida syai'an minnal halal, bahkan beliau rela lapar hingga dia menemukan harta yang halal baru dia mau. Kalau tidak halal tidak mau. Sekarang itu banyak pondok, astagfirullahaladzim, saya mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian, ya kitalah termasuk pondok saya itu, kalau uangnya tidak halal jangan diterima. Jelas orang itu koruptor, mau membersihkan hartanya, mau membagi hartanya di kotor ke pesantren itu pura-pura nggak tahu. Dalilnya gampang kata mereka. Kalau dikasih nggak usah tanya uangnya dari mana loh. Padahal hati kita tahu kok siapa dia, dari mana. Nah, tapi pura-pura nggak tahu. Digolek ini dalil seakan-akan halal. Walam yakun ahadun minhum yu'ani rukubal khail, dan belum pernah beli khaili, dan belum pernah mereka itu menunggang kuda dulu ya. Kalau kira-kira belum pernah menunggang Alphard ya, menunggang mobil yang bagus-bagus itu nggak pernah, karena beliau tidak ingin kok itu. Walal malabis fakhirah, dan para kiai syekh itu juga tidak pakaian yang bagus-bagus. Sekarang tidak ada satupun ya orang-orang ulama yang tidak ingin, tapi ulama yang betul tidak. Tapi kalau biasanya orang banyak sekarang itu yang inginnya punya mobil-mobil yang bagus. Astagfirullahaladzim, saya mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian ya kalau saya ada yang saya tidak berkenan. Tapi kenyataannya begitu Walal at'imatal nafisah wala yatazawwajul mun'amati, dia tidak pernah makanan yang enak-enak, tidak menikahi gadis-gadis di kelilingnya yang cantik-cantik, yang menggairahkan. Walaskunu fil qa'atil murahharatin, tidak pernah tinggal di kamar-kamar yang babut, yang lembut, yang wangi. Ya, tidurnya biasanya beliau-beliau itu di kloso. Ya, ini kalau kloso itu apa ya? Tikar. Kalau dulu orang mengatakan tikar. Illa in wajada dzalika min halalin fi nadirin minal auqat, kecuali jika belum mendapatkan harta yang halal dan waktu-waktu yang jarang. Jadi kalau ada halal baru beli karpet, sebelumnya kloso, dan dia menikmati. Bapak Ibu sekalian, wa kanal muluk, diceritakan ada satu raja ya'riduna alim rizku wal jawaliya wal masamih, mereka selalu menawarkan pada syekh itu keuangan, wal masamih, dan kebahagiaan, plesir, wal muratabi, dan dia memberikan martabat, kedudukan, mim baitil mal, dan semua digaji rutin dari baitul mal. Fayak bukan dalik, mereka nggak mau itu menerima dari Basnas. Basnas sekarang kan Basnas ya. Jadi Basnas membagi kiai ini nanti sebagai amil, kan sekian. Nggak mau itu kiai-kiai syekh saat itu. Sekarang banyak yang ngantri kepada Basnas untuk minta sumbangan. Itu beda dulu dengan sekarang. Dulu juga sama, ada yang begitu. Wa yaquluna, dan mereka kalau dikatakan oleh pemerintahnya, ini harta kamu saya gaji sekian, kamu dapat bulanannya untuk pesantrennya sekian, maka Meliko mengatakan, malul sultan innama huwa mu'addun li sarfihi fil masolih. Wahai para penguasa, harta itu sesungguhnya dipersiapkan untuk dikelola kepada siapa? Fil masolih, untuk kemaslahatan umat.
bukan kemaslahatan saya, bukan kemaslahatan saya tokoh, bukan kemaslahatan saya jadi kiai, jadi ulama, kata beliau saat itu. Sekarang jarang ya yang sebegitu ya. Wa iqamatis syairuddin, dan itu semua harta yang ada di pemerintah itu adalah untuk syiarnya agama, untuk berdakwah. Ya, wa infaqihi alal jundin tabin anil muslimin, dan dibelanjakan untuk semua peralatan perang untuk membalas bagi mereka yang menyerbu kaum muslimin untuk perang. Yang musuh muslim kita lakukan. Caranya apa? Kumpulkan senjata untuk melawan orang yang memusuhi agama Islam, untuk perang, untuk jihad. Wa nahnu laisa fina naf'un lihadin, dan saya, wahai pemerintah, wahai presiden, wahai menteri, saya bukan termasuk yang itu. Jadi saya tidak berhak untuk mendapatkan bulanan dari pemerintah. Loh, saya sedang tidak berjuang, ya. Masyarakat masih banyak yang miskin. Loh, gajinya berpoya-poya. Nah, kira-kira kan gitu kan? Jangan kepada saya, menolaknya halus. Kalau sekarang semerintil ya, orang dijatah oleh pemerintah sekian ini. Nggak tahu semerintil itu apa ya? Semerintil seneng banget. Nah, sumringah. Wa kana akhadum yaknak, dan salah seorang dari mereka mengatakan saya tidak. Karena apa? Karena bersikap qanaah bil kasratil ya bisati ya futtuha fil ma'i wa yahmisuha bil milhin, dan beliau cukup sehari itu makan sepotong roti, ya, dia celupkan di dalam air wa yahmisuha bil milhah, bahkan airnya itu dikasih roti biar ngembangnya, biar mededet ya, bisa padat gitu dan awet, kenyang. Jadi beliau cukup roti, tidak berpoya-poya. Wa yakfi biha, dan telah mencukupkan diri dengan makanan itu. Siapa mereka? Di antara adalah Syekh Aminuddin Al-Ghamari, termasuk gurunya Syekh Muhammad Al-Maghribi, Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Imam Suyuti ya, dan juga dan lain-lainnya. Ini ada cerita. Wa dakhala ali sultan fa ita marratan wa huwa yaqulu raghiban yabisan balluhu fil ma. Masuklah seorang sultan Muhammad Maghribi, Sultan Kibit ya, ketika beliau sedang makan apem sering kering yang beliau basahkan apem itu ke dalam air. Para kiai itu ketika melihat para pemerintahnya itu lagi nginceng, loh, kiai itu, ulama itu makannya sedikit, 2 sendok kalau sekarang ya. Jadi kalau orang itu istilah kita biasanya saya sebut 3 T itu taklilut ta'am, menyedikitkan makan, bukan sedikit-sedikit makan. Taklilul kalam, menyedikitkan bicara, bukan sedikit-sedikit bicara. Taklilun naum, menyedikitkan tidur, bukan sedikit-sedikit tidur. Nah, ini beda dengan beliau-beliau para syekh itu. Fa'aradu alaihi alfi dinarin faraddaha. Kemudian ulama kiai pemerintah tadi karena tahu bahwa kiai itu makanannya hanya sepotong roti dicelupkan di air, airnya dikasih garam biar awet kenyang. Kemudian membawalah 100 dinar pemerintah itu kepada mereka. Faqala la hajata libiha. Dan beliau mengatakan tidak ada kebutuhan sedikit pun bagi saya tentang uang itu. Ya. Wa asadil listanil yakul, dan beliau menyenandungkan syair begini. Ikna bilukmatin wa surbatin ma'in wa lubsil khais. Bersikaplah qanaahlah dengan sesuap makanan, seteguk air dan pakaian yang kasar.
wa kulli aqlika mulukul ardi rahu baisya, dan katakanlah kepada akalmu para penguasa bumi, mereka nyaman dengan keelokannya. Anda pemerintah ada, saya enggak, kira-kira kan gitu kan. Fakhosal istal ibrah, maka didapatkan oleh sultan sebuah pelajaran. Wabako, kemudian nangis. Pemerintah itu nangis, ditolak ngasih uang 100 dinar, ya kira-kira sekarang itu ya 100 juta lah gitu ya. Ini Bapak Kiai, ini ada uang 100 juta untuk hidup, makanan biar cukup, ditolak, nggak mau. Sekarang kira-kira ada nggak ya orang datang, pemerintah datang ngasih terus nolak, itu ada nggak ya? Allahu Akbar, Allah ya Karim, ya Rahman, ya Rahim ya. Astagfirullahaladzim, moga-moga kita bisa orang yang zuhud. Wahamalan alfal dinar, kemudian nangis pulang dengan membawa 100 dinar tadi yang ditolak. Fa'aina haula'il masyayikh min masyayikh hadzal zaman, lalu di mana sikap qanaah para kalangan syekh-syekh di zaman sekarang? Nah, beliau mempertanyakan saat itu di abad 9-10, dan pertanyaan itu kayaknya relevan dengan sekarang. Ya, kayaknya relevan. Ya. Fa aina haula'i masyayikh? Di mana sekarang masyayikh? Apa seperti itu nolak? Ya ada yang nolak insyaallah. Tapi ada dan banyak yang mau, karena itu kan. Alladzi yusafiruna min Misron aw Hijazin aw Sami ila Rum aw wil Araq, yaitu orang-orang senantiasa saat itu ya, syekh saat di 910 itu ternyata banyak syekh yang juga pelesiran ke Hijaz, ke Sam, ke Romawi, ke Irak. Nah, itu ya. Ada juga saat itu, karena itu lahirlah kitab ini. Liyas aluna ayyuratib lahumus sultan hawali, dan mereka meminta fasilitas kepada pemerintah untuk apa? Untuk tamasa liburan jabatan tadi. Ya, kalau kita sekarang minta pemerintah diberangkatkan haji dan umroh lah, kira-kira kan gitu. Haji dan umroh itu wajib. Man istata'a ilahi sabih, man istata'a ilahi sabilah. Yang mampu, tidak usah minta-minta, cukup sekali yang wajib. Masa setiap tahun minta dari pemerintah untuk diberangkat haji sampai menterinya kemeng ini, ya mantan menteri kita kan kemeng, ya karena dimintai gitu loh. Ya maaf. Mohon maaf kalau saya terucap tadi itu. Kasihan juga ini sahabat saya, karena nggak kuat dimintain itu, ya. Au musmuhan au murataban, atau minta jabatan, ma'an akhadum yajida fi baladil ma yakfihi, dan mereka bisa mendapat negerinya akan suatu yang mencukupi dirinya. Wa kanal aula bihim lau uridza alaihim dalika ayyaruddu, dan adalah hal utama bagi mereka seandainya ditawarkan pada mereka apabila dia menolak. Cukup, saya sudah berhaji pakai uang saya sendiri berkali-kali. Silahkan cari petugas haji yang belum pernah petugas haji, kasihan dia. Jangan setiap tahun jadi petugas haji, jaluk meneh, ya Allah. Inilah teman-teman saya itu banyak gitu tuh, setiap tahun berangkat haji jadi petugas haji. Padahal banyak yang yang pegawai bawahan, yang ya golongan 1-2 sama-sama pegawai kementerian tersebut, yang tidak akan naik haji kalau tidak diberangkatkan. Ya itu yang diberangkatkan. Jangan setiap tahun eselon 2, eselon 3 tiap tahun minta diberangkatkan. Itu maaf, boleh saya katakan dolim itu. Beri kesempatan yang belum. Begitu Bapak Ibu sekalian. Maaf ini. Ini sepersis kejadiannya seperti abad 9-10 itu ya, sampai sekarang itu persis. Ya. Wala yuzahimu jundas sultan fi malil masalih,
dan mereka tidak boleh bersaing ya untuk mendapatkan itu. Dan beliau harus mengatakan fi malil masolih, hartanya pemerintah, hartanya negara itu untuk maslahatul ammah. Itu prinsip sosialnya Nahdlatul Ulama kan maslahatul ammah. Di dalam kaidahnya tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah. Jadi uangnya negara untuk kemaslahatan umat. Kama daraja alai salfuhum as-solih, sebagaimana telah meniti atas hal-hal para syekh generasi pendahulu mereka itu yang soleh. Jangan yang tidak soleh diikuti, yang soleh-soleh itulah yang harus kita ikuti. Satu kalimat lagi, balam naru ahadan min muridin masyayikh alladzina adraknahum. Bahkan kami belum pernah melihat seorang dari murid para syekh yang pernah kami temui mereka itu yusafiru bin badihi fit talabid dunya fadlan anil masyayikh, yang bepergian ke negerinya merantau dalam urusan dunia. Apalagi para syekh tersebut. Sungguh disayangkan kalau para syekh dan murid-muridnya ngajari para kiai, ngajari urusan dunia tok. Itu kita sayangkan. Kiai ulama harus ngajak untuk urusan akhirat, jangan untuk urusan dunia saja. Satu kalimat, li anna awwala qatimin bid'atil murid fit thariq, karena bahwa awal pijakan seorang guru kepada muridnya itu adalah terletak fit thariqah, di dalam awal thariqahnya. Jadi kalau thariqah insya Allah ngajarinya adalah urusan akhirat. Ya dunia tetap nggak dihilangkan ya. Tapi ini adalah al-murid awwalun qadib yadha'uhul murid fit thariqah. Jadi awal yang diletakkan seorang syekh kepada muridnya di dalam thariqah adalah untuk akhirat. Ayyu rija amma biyadid minad dunya, harus dikeluarkan dirinya itu, tangannya itu dari urusan keduniaan. Ya. Wa yarmihu fi bahril iyas, dan membuangnya ke dalam lautan ya yang luas tadi, wal iyas, yang serba putus asa, enggak usah urusan dunia itu, ya jalanin saja. Kama hum maklumun, sebagaimana hal itu yang telah dimaklumkan dalam ilmu tasawuf. Itulah tugas guru itu seperti itu, ngajak berthariqah, diajak untuk ke akhirat, jangan terlalu dunia. Dunia tetap kita jalanin. Ya jangan ikuti kalau di abad 9-10 itu kiai-kiai yang materialistis, yang selalu minta fasilitas negara. Ya moga-moga tidak seperti sekarang ya. Ya, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan di forum yang mulia ini. Semoga Allah meridhoi, membimbing kita. Akhirul kalam, alfu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.